Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar beserta 3 orang tersangka lainnya Jumat dini hari selesai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta. Keempatnya kini ditahan di rutan KPK. Tersangka Kamaludin adalah orang pertama yang keluar setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 24 jam. Saat dijumpai wartawan, Kamaludin enggan memberikan keterangan seputar kasus yang menjeratnya. Tersangka kedua adalah Eng Feni, sekretaris Basuki Hariman itu keluar dari gedung KPK dengan dikawal 2 orang penyidik. Tak lama kemudian, Hakim MK Patrialis Akbar dan Basuki Hariman juga keluar dari gedung KPK dalam waktu yang berbeda. Kepada wartawan, Patrialis mengaku tidak pernah menerima suap dari tersangka Basuki Hariman. Hal senada juga disampaikan Basuki, ia mengaku tidak pernah memberikan uang kepada Patrialis, melainkan hanya memberikan kepada Kamaludin. Uang tersebut diakui Basuki agar uji materi undang-undang di MK bisa dimenangkan. Bila terbukti Bapak bersalah, siap dihasilkan Bapak? Pak, putusan dibuka, kasih jalan Mas. Kan udah tadi udah ya. Kasih jalan lewat. Lewat. Ayo, belakang pada. Ini ada petugas. Kamu kemana? Mundur. Buka. Pemirsa, tersangka kasus dugaan suap terkait uji materi di Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam pada Jumat dini hari. Patrialis membantah menerima uang sepeser pun dalam kasus ini. KPK resmi menahan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Jumat dini hari. Saat keluar dari gedung KPK menuju rumah tahanan, Patrialis mengaku dizolimi. Saya mengatakan, saya hari ini dizolimi. Karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizolimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka, bagi saya ini adalah ujian yang sangat berat. Jadi bagi MK, saya minta kepada MK, tidak usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun dari orang yang namanya Basuki. Apalagi Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Patrialis terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK 25 Januari lalu. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini diduga menerima suap sebesar $20.000 Amerika dan $200.000 Singapura atau senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Suap diduga diberikan pengusaha impor daging Basuki Hariman agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Uji materi yang dimaksud terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ada 4 pasal yang digugat tentang impor ruminansa indukan ke wilayah Indonesia. BHR dan NJF selaku importir daging melakukan pendekatan kepada PAK, Hakim Konstitusi melalui KM. Hal ini dilakukan oleh BHR dan NJF agar bisnis impor daging impor daging mereka dapat lebih lancar. Ketua MK Arif Hidayat menyatakan akan membuka akses seluas-luasnya bagi KPK dalam menangani kasus yang menjerat Patrialis. Arif juga menyatakan 8 hakim konstitusi lain siap diperiksa, mengingat putusan yang diambil di MK bersifat kolektif kolegial. Mahkamah Konstitusi segera mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Konstitusi yang bersangkutan kepada Presiden. Operasi tangkap tangan KPK dilakukan di 3 lokasi berbeda. Total ada 11 orang digiring ke KPK. 4 orang telah berstatus tersangka, yakni Patrialis Akbar dan Kamaludin yang diduga penerima suap, serta Basuki Hariman dan NGF yang diduga sebagai pemberi suap. Sementara 7 orang lainnya berstatus saksi. Tim Liputan Metro TV.
KPK menggeledah rumah Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar di Jalan Cakrawijaya 5 Blok P nomor 3, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap penanganan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang menyeret Patrialis sebagai tersangka. KPK menggeledah rumah Patrialis untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus dugaan suap untuk memuluskan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjeratnya. Penggeledahan berlangsung sekitar 1 jam. Penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dari rumah Patrialis. Patrialis terjerat operasi tangkap tangan KPK pada 25 Januari lalu. Ia diduga menerima suap senilai lebih dari 2 miliar rupiah dari pengusaha importir daging Basuki Hariman agar mengabulkan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Penggeledahan juga dilakukan penyidik KPK di kantor Basuki Hariman, pengusaha importir daging yang diduga menyuap Patrialis Akbar. Basuki merupakan direktur utama di perusahaan tersebut. KPK menggeledah kantor CV Sumber Laut Perkasa di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus dugaan suap untuk memuluskan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam kasus tersebut, Basuki Rahman selaku Direktur Utama Sumber Laut Perkasa telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Basuki diduga menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar agar mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan hal ini untuk memuluskan bisnis impor daging Basuki. KPK pun masih terus mendalami pihak-pihak terkait dalam kasus suap yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kami langsung bergabung bersama rekan kami Aulia Pane yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Aulia, siapa saja saksi yang diperiksa hari ini? Ya, Zakia, berdasarkan jadwal pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, rencananya penyidik KPK hari ini memanggil Basuki Hariman yang diduga merupakan pihak pemberi suap kepada tersangka Patrialis Akbar. Namun untuk pemeriksaan hari ini, berdasarkan jadwal yang kami peroleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Basuki Hariman hari ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Patrialis Akbar, dan ini masih dalam kasus suap kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan uji material perkara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, dari 11 orang yang kemarin ditangkap oleh KPK, 4 orang dijadikan tersangka dan 7 orang ini masih statusnya sebagai saksi dan saat ini sudah dibebaskan. 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diantaranya adalah Patrialis Akbar, saat ini ditahan di rutan KPK, lalu juga pihak pemberi suap Basuki Hariman ini ditahan di Pomdam Guntur, lalu Kamaludin yang diduga sebagai pihak perantara ini ditahan di Polres Jakarta Pusat, dan satu lagi adalah Engveni, ini merupakan sekretaris dari Basuki Hariman, ini juga ditahan di rutan KPK. Patrialis Akbar selaku hakim di Mahkamah Konstitusi diduga menerima uang suap senilai 20.000 US dollar dan juga 200.000 dolar Singapura ataupun setara dengan 2,15 miliar rupiah secara bertahap. Uang tersebut diberikan melalui perantara yang juga seorang pengusaha bernama Kamaludin, dan Patrialis di sini diduga memanfaatkan kedudukannya untuk memuluskan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Uji materi yang dimaksud adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 terkait dengan peternakan dan juga kesehatan hewan. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri pada hari Rabu lalu ini sebelumnya menangkap dalam operasi tangkap tangan para tersangka ini di sejumlah lokasi, mulai dari yang pertama adalah KPK menangkap Patrialis di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Pusat, lalu juga menangkap perantara suap yakni Kamaludin di lapangan golf Rawamangun. Selanjutnya juga menangkap pihak
pemberi suap, yakni Basuki Hariman dan juga sekretarisnya serta 6 karyawan ini di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dan tadi malam para tersangka ini keluar dari gedung KPK sekitar pukul 12 malam ataupun pukul 12:30 dan mereka langsung dibawa ke sejumlah rutan yang berbeda. Dalam usai menjalani pemeriksaan tadi malam, salah satu pemberi suap yakni Basuki Hariman sempat menyebut kepada media bahwa pihaknya ini membantah pernah memberikan uang kepada hakim di MK untuk mempengaruhi putusan uji materi, karena Basuki menilai ataupun mengaku ini ia tidak terlibat dalam pengujian undang-undang terkait materi Undang-Undang Nomor 41 tersebut. Tadi juga melalui pesan singkatnya kami sempat menanyakan kepada Febri Diansa terkait dengan sampai saat ini KPK juga masih terus fokus untuk menyelidiki terkait dengan 4 orang tersangka. Zakia. Aulia, setelah KPK menggeledah kantor pengusaha Basuki kemudian juga rumah Patrialis Akbar, apakah KPK juga akan menggeledah kantor Patrialis di gedung Mahkamah Konstitusi? Informasi yang kami peroleh memang demikian, Zakia. Ada informasi bahwa KPK akan melakukan penggeledahan di Mahkamah Konstitusi, namun sampai saat ini belum ada keterangan resmi terkait dengan penggeledahan tersebut, karena memang tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh terakhir melalui pesan singkat, jubir KPK menyampaikan bahwa sampai saat ini masih terus mendalami terkait dengan pemeriksaan 4 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang merupakan pihak pemberi suap, penerima, dan juga 2 orang yang diindikasi sebagai perantara. Dan memang meskipun terkait dengan perkara di Mahkamah Konstitusi ini, sebelumnya juga Ketua MK sempat menyebut bahwa ada 9 orang hakim konstitusi yang memang melakukan panel terkait dengan pembahasan undang-undang ini, karena memang hakim Patrialis Akbar ini tidak memutuskan sendiri, karena Mahkamah Konstitusi juga menganut kolektif kolegial ataupun juga terkait dengan keputusan ini diambil bersama, dan Mahkamah Konstitusi juga membuka akses selebar-lebarnya ataupun membuka ruang untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mendalami pihak-pihak siapa saja yang terkait dengan kasus ini. Namun dari KPK sendiri sampai saat ini adalah masih fokus terhadap 1 hakim, yakni Patrialis Akbar, terkait dengan penerimaan janji ataupun didugaan penerimaan hadiah, dan sampai saat ini masih terus mendalami perkara ini. Untuk sementara, Zakia, informasi yang dapat kami sampaikan, kembalikan dari studio. Baik, Aulia Pane, terima kasih atas informasi Anda. Dan tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah panjang deretan nama hakim yang terseret perkara rasuah di tanah air. Bau busuk praktik suap menyuap di Mahkamah Konstitusi kembali menyeruak di seantero negeri. Setelah menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar, giliran hakim anggota peradilan buah reformasi itu yang diciduk KPK. Maju dikit Pak, maju dikit Pak. Maju Pak. Dialah Patrialis Akbar, hakim yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Patrialis diduga menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Peternakan senilai lebih 2 miliar rupiah. Tertangkapnya mantan Menteri Hukum dan HAM itu menambah panjang deretan hakim yang sudah dicap koruptor karena ketahuan memperjualbelikan keadilan. Kasus hakim di Bengkulu, Mei 2016 misalnya, KPK menangkap 2 hakim dan seorang panitera dan menyita uang 650 juta rupiah. Kasus hakim PT UN di Medan, Juli 2015, KPK menangkap 3 hakim dan seorang panitera. Kasus hakim Tipikor, KPK menangkap 6 hakim Tipikor sejak 2012 hingga 2014, mulai dari hakim Tipikor Semarang, hakim Tipikor Pontianak, hakim Tipikor Palu, hingga hakim Tipikor Bandung. Banyaknya kasus yang menyeret hakim ke Prodeo ternyata tak membuat para penakar keadilan itu kapok untuk mengulang perbuatannya. Janji manis peradilan yang bersih pun masih sebatas jargon, khususnya di Mahkamah Konstitusi yang lahir untuk mengokohkan sistem demokrasi kita. Lantas, kemanakah rakyat berharap keadilan? Tim Liputan Metro TV.
Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap penanganan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang menyeret Patrialis sebagai tersangka. KPK menggeledah rumah Patrialis untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus dugaan suap untuk memuluskan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjeratnya. Penggeledahan berlangsung sekitar 1 jam. Penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dari rumah Patrialis. Patrialis terjerat operasi tangkap tangan KPK pada 25 Januari lalu. Ia diduga menerima suap senilai lebih dari 2 miliar rupiah dari pengusaha importir daging Basuki Hariman agar mengabulkan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Penggeledahan juga dilakukan penyidik KPK di kantor Basuki Hariman, pengusaha importir daging yang diduga menyuap Patrialis Akbar. Basuki merupakan direktur utama di perusahaan tersebut. KPK menggeledah kantor CV Sumber Laut Perkasa di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus dugaan suap untuk memuluskan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam kasus tersebut, Basuki Rahman selaku Direktur Utama Sumber Laut Perkasa telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Basuki diduga menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar agar mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan hal ini untuk memuluskan bisnis impor daging Basuki. KPK pun masih terus mendalami pihak-pihak terkait dalam kasus suap yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kami langsung bergabung bersama rekan kami Aulia Pane yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Aulia, siapa saja saksi yang diperiksa hari ini? Ya, Zakia, berdasarkan jadwal pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar beserta 3 orang tersangka lainnya Jumat dini hari selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Keempatnya kini ditahan di rutan KPK. Tersangka Kamaludin adalah orang pertama yang keluar setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 24 jam. Saat dijumpai wartawan, Kamaludin enggan memberikan keterangan seputar kasus yang menjeratnya. Tersangka kedua adalah Eng Feni. Sekretaris Basuki Hariman itu keluar dari gedung KPK dengan dikawal 2 orang penyidik. Tak lama kemudian, Hakim MK Patrialis Akbar dan Basuki Hariman juga keluar dari gedung KPK dalam waktu yang berbeda. Kepada wartawan, Patrialis mengaku tidak pernah menerima suap dari tersangka Basuki Hariman. Hal senada juga disampaikan Basuki, ia mengaku tidak pernah memberikan uang kepada Patrialis, melainkan hanya memberikan kepada Kamaludin. Uang tersebut diakui Basuki agar uji materi undang-undang di MK bisa dimenangkan. Bila terbukti Bapak bersalah, siap dihasilkan Bapak atau ditolak Pak, putusan dibuka, kasih jalan Mas. Kan udah tadi udah ya. Kasih jalan. Lewat. Ayo, belakang padat. Ayo. Ini ada petugas. Mundur. Buka. Pemirsa, tersangka kasus dugaan suap terkait uji materi di Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan 1x24 jam pada Jumat dini hari. Patrialis membantah menerima uang sepeser pun dalam kasus ini. KPK resmi menahan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar Jumat dini hari. Saat keluar dari gedung KPK menuju rumah tahanan, Patrialis mengaku dizolimi. Saya mengatakan, saya hari ini dizolimi. Karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizolimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka, bagi saya ini adalah ujian yang sangat berat.
Jadi bagi rencananya penyidik KPK hari ini memanggil Basuki Hariman yang diduga merupakan pihak pemberi suap kepada tersangka Patrialis Akbar. Namun untuk pemeriksaan hari ini berdasarkan jadwal yang kami peroleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Basuki Hariman hari ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Patrialis Akbar, dan ini masih dalam kasus suap kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan uji material perkara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, dari 11 orang yang kemarin ditangkap oleh KPK, 4 orang dijadikan tersangka dan 7 orang ini masih statusnya sebagai saksi dan saat ini sudah dibebaskan. 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diantaranya adalah Patrialis Akbar, saat ini ditahan di rutan KPK, lalu juga pihak pemberi suap Basuki Hariman ini ditahan di Pomdam Guntur, lalu Kamaludin yang diduga sebagai pihak perantara ini ditahan di Polres Jakarta Pusat, dan satu lagi adalah Enfeni, ini merupakan sekretaris dari Basuki Hariman, ini juga ditahan di rutan KPK. Patrialis Akbar selaku hakim di Mahkamah Konstitusi diduga menerima uang suap senilai 20.000 US dollar dan juga 200.000 dolar Singapura ataupun setara dengan 2,15 miliar rupiah secara bertahap. Uang tersebut diberikan melalui perantara yang juga seorang pengusaha bernama Kamaludin, dan Patrialis di sini diduga memanfaatkan kedudukannya untuk memuluskan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Uji materi yang dimaksud adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 terkait dengan peternakan dan juga kesehatan hewan. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri pada hari Rabu lalu ini sebelumnya menangkap dalam operasi tangkap tangan para tersangka ini di sejumlah lokasi, mulai dari yang pertama adalah KPK menangkap Patrialis di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Pusat, lalu juga menangkap perantara suap yakni Kamaludin di lapangan golf Rawamangun. Selanjutnya juga menangkap pihak pemberi suap yakni Basuki Hariman dan juga sekretarisnya serta 6 karyawan ini di kawasan. Saya minta kepada MK tidak usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoreng gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun dari orang yang namanya Basuki. Apalagi Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Patrialis terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK 25 Januari lalu. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini diduga menerima suap sebesar 20.000 dolar Amerika dan 200.000 dolar Singapura atau senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Suap diduga diberikan pengusaha impor daging Basuki Hariman agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Uji materi yang dimaksud terkait Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ada 4 pasal yang digugat tentang impor ruminansa indukan ke wilayah Indonesia. BHR dan NJF selaku importir daging melakukan pendekatan kepada PAK, Hakim Konstitusi melalui KM. Hal ini dilakukan oleh BHR dan NJF agar bisnis impor daging impor daging mereka dapat lebih lancar. Ketua MK Arif Hidayat menyatakan akan membuka akses seluas-luasnya bagi KPK dalam menangani kasus yang menjerat Patrialis. Arif juga menyatakan 8 hakim konstitusi lain siap diperiksa, mengingat putusan yang diambil di MK bersifat kolektif kolegial. Mahkamah Konstitusi segera mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Konstitusi yang bersangkutan kepada Presiden. Operasi tangkap tangan KPK dilakukan di 3 lokasi berbeda. Total ada 11 orang digiring ke KPK. 4 orang telah berstatus tersangka, yakni Patrialis Akbar dan Kamaludin yang diduga penerima suap, serta Basuki Hariman dan NGF yang diduga sebagai pemberi suap. Sementara 7 orang lainnya berstatus saksi. Tim Liputan Metro TV.
KPK menggeledah rumah Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar di Jalan Cakrawijaya 5 Blok P nomor 3. Sunter, Jakarta Utara. Dan tadi malam para tersangka ini keluar dari gedung KPK sekitar pukul 12 malam ataupun pukul 12:30 dan mereka langsung dibawa ke sejumlah rutan yang berbeda. Dalam usai menjalani pemeriksaan tadi malam, salah satu pemberi suap yakni Basuki Hariman sempat menyebut kepada media bahwa pihaknya ini membantah pernah memberikan uang kepada hakim di MK untuk mempengaruhi putusan uji materi, karena Basuki menilai ataupun mengaku ini ia tidak terlibat dalam pengujian undang-undang terkait materi undang-undang nomor 41 tersebut. Tadi juga melalui pesan singkatnya kami sempat menanyakan kepada Febri Diansa terkait dengan sampai saat ini KPK juga masih terus fokus untuk menyelidiki terkait dengan 4 orang tersangka. Zakia. Aulia, setelah KPK menggeledah kantor pengusaha Basuki kemudian juga rumah Patrialis Akbar, apakah KPK juga akan menggeledah kantor Patrialis di gedung Mahkamah Konstitusi? Informasi yang kami peroleh memang demikian, Zakia. Ada informasi bahwa KPK akan melakukan penggeledahan di Mahkamah Konstitusi, namun sampai saat ini belum ada keterangan resmi terkait dengan penggeledahan tersebut, karena memang tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh terakhir melalui pesan singkat, jubir KPK menyampaikan bahwa sampai saat ini masih terus mendalami terkait dengan pemeriksaan 4 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang merupakan pihak pemberi suap, penerima, dan juga 2 orang yang diindikasi sebagai perantara. Dan memang meskipun terkait dengan perkara di Mahkamah Konstitusi ini, sebelumnya juga Ketua MK sempat menyebut bahwa ada 9 orang hakim konstitusi yang memang melakukan panel terkait dengan pembahasan undang-undang ini, karena memang hakim Patrialis Akbar ini tidak memutuskan sendiri, karena Mahkamah Konstitusi juga menganut kolektif kolegial ataupun juga terkait dengan keputusan ini diambil bersama, dan Mahkamah Konstitusi juga membuka akses selebar-lebarnya ataupun membuka ruang untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mendalami pihak-pihak